Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, dan pada saat ini kami akan melakukan prayer kami bukan karena rutinitas, tapi karena kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Katakan haleluya, haleluya, Engkau baik. Katakan Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta melebihi segalanya, lebih dari segalanya di dalam hidupku Tuhan. Hidupku Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu melebihi segalanya Tuhan, lebih dari segalanya kasih-Mu bagi setiap kami, kasih-Mu bagiku. Sama-sama kita katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti ku berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Dari awal kita nyanyikan, oh haleluya. Bapakku yang baik, Engkau sangat kami cinta, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu dari segalanya, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku. Mari sama-sama nyatakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Sama-sama kita katakan, oh haleluya. Nyatakan bahwa Dia Bapa yang baik. Oh mari sembah, haleluya. Bapa kami yang baik, Kau Bapa kami yang setia, Kau Tuhan yang setia di dalam setiap kami. Mari deklarasikan bahwa Dia adalah Bapa yang baik, Dia adalah Bapa yang setia. Haleluya. Berakhir kasih setia
setiamu selalu nyata, tak pernah berhenti berharap padamu Tuhan, karena Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Lagi umat Tuhan kita deklarasikan, tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidup, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya Yesusku, tak pernah berakhir. Berhenti berharap padamu Yesus, Kau segalanya Yesusku, Kau segalanya Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Mari sembah Dia. Haleluya. Mari. Haleluya. Mari kita mau deklarasikan bahwa walau badai datang, kita mau tetap setia. Haleluya. Haleluya. Mari setiap anak Dia. Yang Tuhan telah beritakan, takkan mungkin ku nyanyi. Apa yang ku miliki ku persembahkan, ku persembahkan. Ini deklarasi kami. Seluruh hidupku biar kami tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta bahagia umur hidup kita dan sampai selama-lamanya. Kasihnya tidak akan berkurang, tidak akan pernah habis di hidup kita. Karena itu inilah respon kita, walau badai datang kami akan tetap cinta. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Menerpa, ku tetap setia. Katakan terlalu banyak
balas dari apa yang ku miliki. Mari persembahkan Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidupku, biar kami tetap cinta dan biar kami tetap setia untuk selama-lamanya dan bahkan sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. Tetap cinta dan ku bangkit berdiri katakan boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya hari ini kami sangat diberkati. Kami akan siap untuk mendengarkan firman-Mu karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran dan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Hari ini saya akan membahas satu kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah merdeka, free. Katakan merdeka. Ya. Banyak orang, kenapa saya bikin merdeka? Karena kita merayakan HUT RI yang ke-79, yang percaya katakan amin. Nah, pertanyaannya, merdeka itu kapan sih? Saya percaya merdeka bukan hanya kegiatan 1 minggu sekali, Kak. Bilang kiri katanya, kemerdekaan bukan acara seminggu sekali. Bilang sama yang baru ngomong, kemerdekaan bukan acara setahun sekali. Karena banyak orang di gereja mereka di luar. Halo? Apa pada diem? Di gereja merdeka, waktu di luar gimana? Ayo, aku. Gimana? Nah, saya rindu untuk kita bukan hanya merdeka di gereja, ya, atau mungkin pas setahun sekali waktu Natal muncul gitu ya. Pas Jumat Agung muncul, hilang Jumat Agung muncul, minggu-minggu berikutnya ngilang, nggak tahu kemana. Yang percaya katakan amin. Tapi hari ini kita akan membahas itu di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-36. Yuk kita baca sama bergantian. Saya yang ayat yang ke-30, saudara yang saya yang ganjil, saya yang genap, saudara yang ganjil, sampai ayat yang ke-36. 1, 2, iya. Setelah Yesus mengatakan apa? Semuanya itu banyak orang apa? Percaya kepadanya. Katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Mu dan kamu benar-benar adalah murid-Ku,
Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, iya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun apa? Benar-benar mereka. Boleh kembali ke awal. Ayat kita berkata merdeka. Nah, oke. Berapa kali kata merdeka muncul di ayat ini? Oke. Jadi kayaknya saya ada lupa beberapa yang belum ke save. Oke. Ya. Tapi merdeka di sini artinya adalah tidak dijajah atau tidak mengalami penjajahan. Saya percaya merdeka yang saya bilang tadi bukan acara setahun sekali, bukan acara seminggu sekali, bukan acara di gereja merdeka, bukan acara 17-an merdeka. Karena banyak orang pas 17-an merdeka happy-happy dalamnya oe-oe. Yang percaya katakan amin. Saya percaya acara yang kita adakan ini bukan acara rutinitas, katakan amin. Karena kita melihat orang di gereja ketawa ketiwi di hatinya lagi menderita. Saudara percaya nggak percaya, ayat tadi bilang, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata merdeka itu nggak pernah berbicara hanya soal penjajahan fisik, tapi ada penjajahan non fisik. Slide-nya nggak bisa tampil. Alkitab berkata kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, bagaimana kamu dapat berkata kami akan merdeka? Sesungguhnya Tuhan Yesus sedang mengingatkan kita bahwa ada suatu penjajahan yang bukan hanya fisik, bukan hanya senjata, bukan hanya suatu perlawanan secara fisikal, tapi ada juga penjajahan non fisikal. Tadi saya nggak bahas ini sebetulnya, tapi entah kenapa saya digerakkan untuk membahas ini. Dulu kita penjajahan dengan yang menggunakan apa? Bambu runcing dilempar dan itu mengenai lawan dan lawan mati. Ada juga yang menggunakan senjata, orang-orang luar negeri pada saat itu dia menggunakan senjata. Ya. Tapi kenapa saya bilang ada penjajahan non fisik atau physicalist atau bukan berupa fisik? Karena banyak hari ini orang dijajah bukan hanya dari sesuatu yang terlihat, tapi sesuatu yang ada di dalam jiwa. Itu bukan ya, saya tadi nggak bicara ini, tapi saya digerakkan untuk bicara ini. Galatia 5 ayat yang ke-13, 14, 15 boleh ditunjukkan.
Galatia. Ayo kita baca bersama-sama. Satu, dua. Iya, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk apa? Merdeka, tapi janganlah kamu sebagai kesempatan untuk itu. Galatia. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. 14 berkata, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, kasihilah apa sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Saya percaya penjajahan non fisikal hari ini adalah ayat 15. Ayat 15 berkata, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Saya cepat aja dengan ini. Kenapa orang banyak membinasakan? Membinasakan ini bukan berbicara secara fisik yang tadi saya bilang, tapi membinasakan secara mental, tubuh, jiwa. Karena roh kita nggak bisa binasa, jadi saya bilang tubuh dan jiwa ini bisa binasa. Membinasakan keuangan, membinasakan pergaulan. Yohanes 10 ayat 10a berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tapi aku datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Saudara jangan pikir kelimpahan itu inilah fulus. Kalau orang Batak bilang hepeng, dan ngadong hepengku artinya nggak ada duitku. Nggak ada fulus. Enggak. Kelimpahan bukan hanya secara material. Enggak. Kelimpahan adalah sesuatu yang keluar bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam masuk ke keluar dan memancarkan. Alkitab berkata kamu adalah terang dunia. Terang itu memancarkan terangnya di tengah kegelapan. Jadi kemerdekaan fisik dan kemerdekaan non fisik. Kemerdekaan fisik yang kita peringati 17 Agustus. Kemerdekaan non fisik adalah yang kita alami setiap hari. Alkitab berkata musuh kita bukanlah darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, melawan penghulu-penghulu. Jangan pikir penghulu ini berbicara sesuatu setan yang sedang menghancurkan hidupmu sehingga engkau binasa. Jangan pikir penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara. Jangan pikir burung itu termasuk penguasa di udara. Kenapa? Karena dia di udara. Gak lucu. Ya udahlah, terserah dah. Itu ya kan, gue capek sebetulnya ya kan. Ya itulah. Tapi jangan pikir begitu. Karena penguasa-penguasa di udara, katakan di udara, apa yang kita lihat. Saya percaya setan itu ada. Tapi saya percaya Roh Kudus juga ada. Yang percaya katakan. Oh mungkin gak kedengeran. Oke. Saya percaya setan itu ada. Tapi saya percaya Roh Kudus itu ada. Bukti ada Roh Kudus adalah
adanya alam semesta, adanya kita. Alkitab berkata alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Nah, Alkitab juga berkata bahwa pada saat penciptaan roh Tuhan melayang-layang di udara. Apa yang membuat roh Allah hingga adalah karena kita adalah milik Kristus. Dulu zaman hukum Taurat, roh Allah itu hingga pada suatu orang tertentu, tapi ketika orang itu berbuat salah, roh Allah kalau dalam bahasa Jawa dibilang apa? Minggat. Apa? Ya itulah. Bubar kabeh. Ya enggak? Bubar. Apa buktinya? Ketika Musa berkata, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Aku perlu Tuhan, pimpin langkahku. Pada saat kita nyanyi itu di perjanjian baru, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Tuhan nanya, kapan kita nggak menyertai ngana? Ada baik-baik ngana. Terus ketika Daud berkata, jangan ambil rohmu daripadaku, Tuhan bilang, kapan kita ngambil roh kita dari ngana? Ketika kita nyanyi, jadikan aku Tuhan, jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Boleh coba kita buka 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi ketika kita nyanyi, jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela, itu sama seperti kucing nyanyi, jadikan aku seekor kucing. Lucu nggak? Terus disambung, yang kudus dan yang tiada bercela, yang berjalan dan yang berkaki 4. Tuhan yang langsung bilang, kaki ngana emang selama ini ada berapa? Ngana punya kaki berapa? Ngana selama ini apa? Sama ketika kita nyanyi, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Tuhan nanya, kapan saya nggak besertamu? Kapan saya nggak besertamu? Coba kita buka. Ya, saya sebetulnya nggak bahas ini, tapi entah kenapa saya digerak untuk membahas ini. 1 Korintus Ibrani 13 ayat yang kelima, bagian yang ke-B berkata, karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Alkitab berkata, Matius 1 ayat 23, Tuhan
beserta kita. Bahkan di dalam perjanjian baru dikatakan Kristus ada di tengah-tengah kita. Dalam versi lain berkata Kristus ada di dalam kita. Jadi kita nggak perlu nyanyi lagi kan. Makanya saya ketika nyanyi saya ganti, karena Engkau besertaku, sekarang ku berjalan. Ku tahu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Ya. Karena saya yakin dan percaya Tuhan saya adalah Tuhan yang selalu menyertai. Oke, 2 hal tentang kemerdekaan. Yang pertama, kemerdekaan dari dosa. Saya nggak sampaikan ini di slide, slide saya hilang tiba-tiba. Ya, kemerdekaan dari dosa. Tadi dikatakan setiap orang yang berbuat dosa ialah hamba dosa. Kenapa dikatakan hamba? Karena hamba tidak tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Roma 6 ayat 23 berkata apa? Upah dari dosa ialah maut. Roma 3 ayat 23 berkata karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi enggak ada yang benar ya. Makanya Kristus perlu datang. Mau merdeka gimana? Dengan kebaikan. Alkitab berkata Yesaya 63 ayat yang ke 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan lenyap. Kami lenyap oleh karena kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saya percaya kata kain kotor di sini bukan mengacu kepada kain pel atau baju saya ini yang kotor nanti. No, kain kotor artinya dalam bahasa Yunani kain bekas. Sorry. Ini Alkitab yang ngomong. Bekas. Kalau ngomong ini ketawa. You know Softex kan? Itu adalah kain bekas pembalut wanita yang penuh bercak darah. Ya. Saya nggak ada lagi. Jadi dan kesalehan kami seperti kain bekas pembalut wanita. Saya mau tanya, artinya apa? Pembalut wanita itu pembalut wanita hilang, buang. Artinya apa? Buang jauh-jauh pikiranmu bahwa aku bisa dengan kesalehanku. Buang jauh-jauh pikiranmu yang berkata aku bisa dengan ketaatanmu. Buang jauh-jauh yang berkata aku bisa dengan ketaatanku, dengan ibadahku. Buang jauh-jauh. Kita seperti kain bekas pembalut wanita tadi. Kita berkata karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi karena pekerjaan Tuhan. Yang kedua adalah kebebasan atau kemerdekaan dari maut. 1 Korintus 15 ayat yang ke-56 sampai 57. Hai maut, dari 55 deh. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi kasih karunia Tuhan yang telah membangkitkan Kristus Yesus Tuhan kita. Kenapa dikatakan sengat maut ialah dosa? Tadi dikatakan upah dari dosa ialah maut. Jadi gak heran kalau kita bilang sengat dosa ialah maut, karena
kasih karunia Tuhan yang telah membangkitkan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang memberkati setiap kami Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba percaya, aku percaya Tuhan gak pernah selesai berbicara bagi setiap kami. Kami ditegur, kami diingatkan, kami diperbaharui, kami ditingkatkan oleh firman-Mu yang mengingatkan setiap kami. Kami mau menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan. Kami mau hanya memandang kepada Yesus yang telah berkorban bagi kami. Kami berdoa pada hari ini yang sakit, baik taruhkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Berkatakan oleh biur Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Aku berdoa Tuhan bagi keamanan bangsa kami Indonesia. Aku lepaskan berkat bagi Indonesia. Hujan keselamatan turun, hujan pertobatan turun bagi bangsa ini Tuhan. Aku berdoa bagi setiap pemerintah dari tingkat pusat sampai yang daerah, Tuhan memberkati pemerintah kami, Presiden, Bapak Presiden Joko Widodo yang akan mengakhiri tugasnya pada Oktober ini Tuhan. Tuhan yang sudah memilih calon presiden penerus Tuhan. Tuhan memberkati beliau agar beliau dapat menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kehendak Bapa. Kami berdoa pada hari ini Tuhan, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, biar hidup kami menjadi tupa yang bau harum di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus yang berjaga tangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah kita. Kita menerima berkat Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati kami dan melindungi kami. Biar Tuhan yang menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia. Biar Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus.